pemirsa Velox TV Channel, masih bersama saya Ima Sa'dia dengan acara Bincang Velog. Kali ini tema kita adalah mewaspadai provokasi dan narasi usang OPM di luar negeri. Di studio telah hadir dua pemateri dan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Prof. Imron Khotan MA, beliau adalah pemerhati Papua, dan juga Bapak Dr. Hari Purwanto SHMH, beliau adalah Deputi Komunikasi dan Informasi BIN. Selamat datang Bapak dan Pak Prof. Ya, selamat datang. Ya. Baik pemirsa, isu gerakan OPM ini sedang mencuat. Kemudian mereka provokasi dengan berbagai cara ini kan. Baik itu mereka menggunakan tatap muka, propaganda lewat media sosial, bahkan mereka mencari dukungan ke luar negeri. Nah, saya coba tanya dulu ke Prof. Imron, apa tanggapan Prof terkait aktivitas OPM di luar negeri itu? Dan apakah justru aksi ini akan membuat mengancam kedaulatan NKRI? Banyak sekali ya masyarakat dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengetahui latar belakang mengenai Papua, dan saya mendalami Papua ini sejak saya menjadi duta besar di Australia pada tahun 2002 yang lalu. Jadi kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun. Cukup lama. Jadi mengenai Papua ini saya cukup mengetahui lah demikian ya. Mengenai gerakan-gerakan dari kelompok separatis Papua di luar negeri ini sebenarnya tidaklah terlalu mengkhawatirkan, karena hanya satu atau dua negara saja yang memberikan dukungan dalam konteks untuk agar Papua itu diberi kesempatan melakukan apa yang dinamakan self-determination, terutama negara-negara di Pasifik, khususnya Vanuatu. Concern lain ya, yang juga berkaitan dengan Papua itu sebenarnya adalah dugaan pelanggaran human rights. Nah, pelanggaran human rights ini, dugaan pelanggaran human rights ini tidak hanya diduga dilakukan oleh kita dari pemerintah Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh kelompok separatis Papua seperti yang terjadi di tahun 2018, kemudian berlanjut di 2019 ketika terjadi apa yang dinamakan insiden Jayapura dan Wamena, di mana orang-orang non asli Papua itu hak-hak dasar mereka dilanggar ya. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi memang kita harus waspada, apalagi memang ada kelompok yang dipimpin oleh Benny Wenda ini aktif mengkampanyekan seolah-olah ada deviasi sejarah mengenai kembalinya Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu satu. Yang kedua, dengan menggunakan isu-isu human rights, mereka ingin membalikkan sejarah. Memang tidak terlalu membahayakan, tetapi kita harus waspada karena kegagalan kita untuk mengedukasi rakyat kita sendiri dan masyarakat internasional itu adalah dosa konstitusi kita. Bagaimana menurut pendapat Pak Deputi sendiri? Bisa dibuka, Pak? Ya, sebetulnya ini pergerakan yang lebih bersifat ke politik, di mana ya ingin merdeka seperti itu kan. Dari sejak awal bergabungnya Papua ke Indonesia juga terjadi pergolakan seperti itu. Tapi kita melihat bahwa dunia tetap mengakui, karena memang sudah pengakuan di PBB. Jadi ini bukan sesuatu yang secara legal kita ada pelanggaran, kan tidak. Maksudnya itu memang sudah sah. Oleh karenanya ada upaya-upaya seperti itu ya sampai saat ini akhirnya mentah di tengah jalan. Karena secara prinsip Indonesia selama ini melakukan cara-cara yang semestinya dilakukan di dunia internasional. Dan pada kenyataannya kita banyak sekali melakukan pembangunan baik dari sisi SDM, kemudian juga
infrastruktur. Jadi perhatian pemerintah terhadap Papua masih tetap luar besar biasa. ya? Kita memang ingin membangun Papua secara maksimum, karena supaya tidak ada ketertinggalan dengan provinsi yang lain. Adapun gerakan-gerakan apa yang dilakukan di luar negeri ataupun di dalam negeri, ini secara prinsip sampai saat ini masih under control. Bisa tetap kita lakukan pendekatan, termasuk di luar negeri pun kita. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan untuk kedaulatan. Sampai saat ini tetap terukur apa yang kita lakukan, karena saya sendiri juga tadinya gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ketika kami merekrut anak-anak Papua untuk menjadi taruna-taruni, ternyata hebat-hebat. Mereka juga pandangannya jauh ke depan dan tidak seperti apa yang digambarkan seolah-olah tertinggal. Tidak. Ya? Ada yang IQ-nya 140. Dan itu juga saya kirim ke luar negeri untuk mereka menimba pengalaman yang lebih jauh. Tidak ada kata, oh Papua itu dijajah oleh Jawa atau Sumatera atau Kalimantan. Tidak ada. Suatu saat nanti Papua ini juga, kalau adik-adik kita yang hebat-hebat nanti terus mengasah diri menjadi pemimpin yang andal ya, dengan networking yang baik, tidak upaya kayak Obama, seorang kulit hitam, kenyataannya dia jadi presiden, apakah dia menjajah di Afro-Amerika? Nah, artinya, tapi mari kita sama-sama menggali ilmu sebaik-baiknya untuk bisa memajukan kesejahteraan umum serta juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap bangsa ini, termasuk semuanya, termasuk Papua ini, untuk berlomba-lomba menuju menjadi yang terbaik, membangun dan membangun. Kita terus dorong untuk mereka bekerja secara profesional. Termasuk infrastruktur juga tetap diperhatikan. Secara faktual kita luar biasa, bahkan sekarang itu kalau kita ke Papua dengan mau ada PON ini, kita melihat velodrome-nya atau stadion-stadion bertaraf internasional. Jadi tinggal kita memang tidak ada satu istilah diskriminasi rasial atau apa. Kalau itu hanya isu, menurut saya isu yang dihembuskan oleh saudara-saudara kita yang kebetulan masih emosi. Kalau namanya orang emosi itu omongannya mesti jelek. Tidak ada emosi kok baik. Makanya ketika emosi lebih baik nggak usah ngomong. Nanti setelah reda baru ngomong, nanti kalau di media itu enak itu didengar, sehingga tidak ada kesalahan. Jadi biar masyarakat tahu nih, sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh gerakan OPM ini? Sehingga mereka ingin memerdekakan Papua ini. Ini kan isu lama ya, selalu ingin merdeka dari sisi mana? Kalau merdeka secara fisik, toh mereka sekarang apa yang tidak mereka lakukan? Artinya begini, semua pemerintahan daerah dari pilkadanya semua diatur oleh mereka. Kepala-kepala daerah juga tidak ada dari suku yang lain. Ini sudah luar biasa menurut saya. Kita beri dana otsus, dana otsus luar biasa. Hanya memang dari temuan BPK kemarin ada yang nggak nyambung ya otsusnya. Nah ini coba kita tertibkan. Kita bina supaya mereka kalau misalnya ada yang tersangkut pidana ya sudah. Memang itu jalurnya ya tetap ada sanksi pidana bagi pelanggaran-pelanggaran. Tapi unsur pembinaan kan tidak pernah berhenti. Adapun mereka keinginan-keinginan apa tetap kita tampung, kita saring. Toh sekarang ada 1.000 orang yang kita adik-adik Papua yang nantinya akan kita arahkan ke BUMN. Tujuannya apa? Pemerataan kan. Mereka pada dasarnya kita beri kesempatan. Kan jumlah persentase yang ingin memerdekakan dengan yang tidak itu kan lebih banyak yang tidak ya, menolak ya. Memang jumlahnya kecil, hanya mereka menggunakan media, kemudian juga ada dukungan-dukungan politik dari segelintir pihak-pihak yang ingin bersuara nyaring seperti itu. Nah kita selalu memberikan fakta-fakta, keadaan sesungguhnya supaya nggak dipelintir-pelintir. Karena banyak sekarang modelnya kan pelintiran tuh. Foto entah di mana seolah-olah di situ. Kejadian tahun berapa di tempat di negara mana seolah-olah di situ. Nah, ya ini yang coba kita luruskan sehingga kita berikan literasi penyeimbang serta misalnya ada isu satu ya kita balas dengan jawaban yang saya coba ke Prof. Ada isu kan bahwa PBB itu mendukung adanya gerakan OPM ini. Bagaimana menurut Prof sendiri? Ini juga
informasi ini misleading ya, karena kembalinya Papua ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu didasari oleh dua hukum internasional. Yang pertama adalah resolusi PBB tahun 69 yang mengatakan bahwa yang mengesahkan hasil dari penentuan pendapat rakyat di Papua, ya, mengatakan bahwa betul Papua itu atau tanah Papua sekarang, karena ada dua provinsi. Kalau kita bicara Papua itu ada dua provinsi, ya, provinsi Papua dan Papua Barat. Kembalinya tanah Papua ke Pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu disahkan berdasarkan hasil PEPERA yang dilakukan pada tahun 1969. Itu satu, ada resolusinya. Resolusi. Yang kedua, berdasarkan hukum internasional, prinsip hukum internasional yang kalau dibunyikan kira-kira bunyinya begini, UTI Possidentis Juris, itu mengatakan bahwa batas wilayah dari suatu negara yang baru merdeka adalah sama dengan batas wilayah ketika dia dijajah. Nah, dalam konteks Indonesia adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi ketika kita memerdekakan diri, itu batas wilayahnya itu tidak bisa berbeda dari Sabang sampai Merauke itu. Hanya saja ini yang perlu diketahui oleh masyarakat awam ya, terutama generasi muda. Pada saat itu Belanda itu adalah negara kolonial yang statusnya sama dengan Inggris, statusnya sama dengan Spanyol, statusnya sama dengan Portugal, statusnya sama dengan Italia. Nah, kalau dia melepaskan wilayah jajahannya keseluruhan, maka dia menganggap dirinya kami menjadi negara kecil, dan negara Belanda itu memang negara kecil. Dalam satu hari kita selesai itu keliling Belanda ya, selesai. Ya, saya lebih dari 30 kali berkunjung ke sana. Nah, mereka ingin mempertahankan status quo, status sebagai negara kolonial, dengan harapan mereka dipandang sebagai suatu negara besar, negara kolonial. Itu satu alasannya mengapa mereka ingin mempertahankan Indonesia atau mempertahankan tanah Papua. Karena ingin mereka dianggap sebagai negara kolonial yang mempunyai wilayah di luar batas laut mereka. Dalam bahasa Perancis selalu dikatakan d'outre-mer, territoire d'outre-mer, atau teritori di luar laut mereka. Itu mereka ingin mensejajarkan dirinya dengan Inggris lah, kurang lebih begitu, atau negara penjajah lainnya. Itu satu. Tapi benar nggak PBB itu mendukung? Ya, buktinya dikeluarkan resolusi tahun 1969 itu. Kalau tidak salah nomornya 2054. Ya, saya sudah lupa, tapi yang jelas PBB mengeluarkan resolusi yang mengesahkan. Karena mereka menganggap bahwa, ya ada sayap-sayap di OPM ini menganggap bahwa oh ternyata PBB itu mendukung mereka. Gitu. Enggak ada. Itu adalah ilusi. Yang mereka bayangin itu adalah ilusi. Suatu negara ilusi. Yang kedua yang saya katakan tadi, mengapa Belanda ingin mempertahankan diri di wilayah Papua itu, yang kedua adalah mereka ingin, ya, karena negaranya kecil dan mereka sudah melihat apa yang terjadi di Prancis dan di Inggris ketika sebagian dari penduduk wilayah jajahannya kembali atau diterima mereka di Inggris atau di Prancis, menimbulkan masalah sosial politik sampai sekarang. Kantong-kantong penduduk yang mereka terima dari Aljazair, dari Maroko, dari Tunisia itu menjadi kantong-kantong terorisme. Nah, melihat ini Belanda ingin agar ada wilayah yang bisa menampung, tidak perlu sampai ke daratan Belanda. Jadi mereka ingin mempertahankan Papua itu sebagai sanctuary, sebagai wilayah suaka, agar para kolaborator, orang Belanda yang tidak ingin kembali, dan para pendukungnya mempunyai wilayah di mana mereka tidak perlu pergi ke Belanda yang akan menimbulkan masalah sosial politik. Yang ketiga, itu Belanda juga ingin agar mereka mempunyai wilayah di mana mereka bisa mengembangkan konsep-konsep
kehidupan mereka di luar wilayah Belanda. Nah, ini yang membuat mereka ingin mempertahankan Papua itu. Nah, kemudian pada saat itu, dalam rangka untuk membebaskan Irian Barat, pada saat itu namanya Irian Barat, betul. Indonesia meminta bantuan Uni Soviet. Kita dipersenjatai dengan peralatan alutsista yang sangat canggih. Ketika itu Indonesia dianggap sebagai negara terkuat di Asia. Bukan hanya di Asia Tenggara, terkuat di Asia. Sehingga menimbulkan ketakutan. Akibatnya Amerika menekan Belanda, "Hei Belanda, kamu sudah terima yang namanya face saving formula, yaitu menerima hasil papera, karena kalau tidak Indonesia ini akan jatuh ke tangan pengaruh atau ke pengaruh Uni Soviet sebagai negara komunis, dan Indonesia ini akan menjadi katakanlah stronghold, ya, pusat kekuatan komunis di kawasan. Oleh karena itu mereka tekan Belanda untuk melakukan perdamaian dengan Indonesia dengan melalui proses penentuan pendapat rakyat di Papua. Baik, saya kembali ke Pak Deputi. Sejauh mana dunia internasional menanggapi berbagai lobby politik ini, gitu, maupun diplomasi yang diupayakan UPM di luar negeri? Ya, memang tanggapannya beragam. Hanya memang tidak banyak yang lantas menerima apa yang menjadi pandangan mereka. Memang ada beberapa pihak. Akan tetapi setelah kita jelaskan, mereka juga bisa mengerti mengenai kondisi dan sejarah dari masuknya Papua mulai perpera itu. Sehingga sebetulnya masalah ini sudah selesai. Kalau misalnya ada riak-riak kecil seperti apa yang terjadi belakangan dan selalu digulirkan, apalagi memasuki bulan Desember, itu selalu menjadi rutinitas, ya. Menghangat, ya, Desember. Ya, selalu begitu. Tapi itu menjadi lagu lama, yang artinya ya itu saja tuntutannya, tidak ada perubahan-perubahan. Tapi semuanya kita sikapi secara positif. Berbagai keluhan-keluhan, terutama menyangkut masalah kesejahteraan, mengenai masalah kebutuhan-kebutuhan mendasar, pendidikan, ataupun juga keinginan ini mama untuk membangun ekonomi grassroots itu, kemudian juga keterhubungan satu itu kita penuhi. Secara keseluruhan dunia internasional itu menanggapi positif atau bahkan menolak, gitu. Mayoritas sebetulnya tetap mendukung NKRI untuk bersatu, ya. Tidak, memang ada juga yang memberikan peluang untuk bicara di PBB misalnya dengan menyelinap di delegasinya ketika itu. Tapi setelah kita lakukan protes-protes, mereka berkelit juga, artinya mereka menganggap tanpa sepengetahuan, katanya seperti itu. Tapi bagi saya prinsipnya adalah kita tetap karena sekarang satu negara itu satu suara, kita tetap melakukan upaya-upaya pendekatan dan meyakinkan para pihak, terutama negara-negara di Pasifik, Pasifik Selatan itu, untuk juga kita secara intens itu melakukan pendekatan-pendekatan dan melakukan kesepahaman apa yang terjadi di sana, supaya ini ada titik temu, sehingga ada hitung kita hitung, ada rembuk kita rembuk lah, istilahnya seperti itu. Demikian juga saudara-saudara kita yang sekarang di luar negeri banyak yang sudah kembali menjadi merah putih, kemudian juga yang berontak di atas gunung. Dengan kemarin secara gencar Pak Jokowi membuat pembangunan di infrastruktur yang sangat luas, banyak juga yang kembali ke pakai rumbai merah putih, menari-nari gitu, ya. Meskipun demikian memang ada beberapa pihak yang masih kecewa terhadap itu, tapi saya yakin dengan ketekunan kita melakukan pendekatan literasi serta juga dialog, kita urai satu persatu benang kusut yang selama ini belum terurai. Insya Allah sebagaimana juga Aceh bisa kita urai dan akhirnya juga bisa terselesaikan. Ini menurut saya soal waktu, soal waktu. Makanya kita tidak boleh berputus asa. Jadi terus melakukan upaya, terus ya, melakukan upaya. Jangan hemat jabat erat, kan gitu. Jadi dunia internasional tidak terlalu menanggapi hal ini, gitu, ya. Saya persentase masih jauh. Sedikit, ya, sedikit masih saja. jauh. Oleh karenanya kita tidak
pesimis terhadap hal tersebut, tapi juga tidak lantas abai terhadap suara-suara. Langkah yang diambil oleh BIN ini guna meredam isu gerakan separatis ini bagaimana? Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh kita tetap menjelaskan, memberikan literasi kepada publik dunia apa yang sudah terjadi secara transparan, terbuka. Kemudian juga kita kalau ada berita-berita yang menyesatkan tentu kita luruskan yang sesungguhnya terjadi seperti ini, sehingga tidak. Jadi supaya isu ini tidak melebar terus kan, gitu. Ada isu satu ya kalau memang nggak benar kita luruskan. Ada isu lagi satu kita luruskan supaya ada balance ya, ada balance. Kemudian juga pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk berkiprah di dalam pembangunan sesuai dengan keinginan maupun juga kemampuan tentunya. Kemudian juga kepada mereka juga diberi kesempatan untuk belajar di berbagai wilayah yang dia mau dengan pembauran. Tidak lantas ngumpul aja pada seolah-olah tidak mau bergaul dengan yang lain-lain. Maka kita bangun asrama-asrama Nusantara yang lebih supaya terjadi pembauran lah dari mereka itu. Tidak eksklusif, hanya ngumpul adik-adik Papua semata. Ada suatu. Ini kan propaganda yang mereka lakukan itu kan melalui media sosial. Betul. Tentunya ini harus ada upaya yang sangat-sangat signifikan untuk mengkat, ya terutama mengkat untuk gerakan-gerakan OPM ini. Nah, langkah strategis untuk di media sosial itu bagaimana? Kita melakukan patroli cyber 24 jam. Mana-mana yang sifatnya agitatif untuk memecah belah bangsa, kita ingatkan mereka. Banyak yang kita sampaikan bahwa adik-adik yang melakukan seperti itu atau bapak-bapak yang melakukan atau mas mbak yang Anda bisa katakan ini sebagai pelanggaran hukum yang nanti malah berdampak pada pemidanaan kalau Anda melakukan ujaran kebencian, kemudian penyebar berita bohong, hate speech dan sebagainya. Banyak diantaranya yang lantas mundur ya, tidak diperbaiki. Nah, bagi yang tetap nekat ya memang ada yang lantas dijatuhi sanksi pidana. Tapi kita terus tidak hentinya melakukan patroli supaya kita selalu akan memberikan suatu peringatan-peringatan dan lantas bagaimana baiknya untuk mengambil langkah-langkah daripada dia hanya bersuara tanpa ada fakta dan akhirnya berujung pada tindakan-tindakan pelanggaran hukum. Lebih baik secara produktif diajak ketemu, kemudian ada sarana prasarana yang kita lakukan, pemberdayaan, baik pemberdayaan dari sisi ekonomi maupun juga seminar-seminar yang membangun, kemudian memberikan peluang-peluang bagi dunia usaha maupun juga pekerjaan-pekerjaan yang memungkinkan, yang tentu juga ada seleksi-seleksi. Bahkan dalam seleksi ketika saya menjadi gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara, kita berikan peluang-peluang dia untuk ada keterwakilan suku, keterwakilan wilayah. Di sana ada tujuh suku besar, ya. Seperti itu ada itu, kemudian dari remaja pemuda berprestasi, kemudian juga dari tetap suara dirangkul, ya? Oh, tetap dirangkul. Enggak. Tentara yang kita rekrut juga ada ya, dari polisi juga ada yang memang kita khususkan untuk adik-adik yang dari sana, termasuk ASN, BUMN, peneliti maupun juga dari pekerja-pekerja sosial ya. Mereka kita kasih porsi ya yang cukup ya, sambil terus kita kembangkan supaya kita kan tidak berkonsep seperti penjajah. Penjajah kan dibodohkan, kemudian dibikin mabuk, supaya terus tidak sempat berpikir, tidak. Jadi kita justru sebaliknya, kita memberikan pencerahan dan pencerdasan. Adapun pengembangannya tetap kita bina dari waktu ke waktu, dan insya Allah pengembangannya bisa kita lakukan. Kalau perspektif dari pengamat Papua ini, bagaimana strategi untuk langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan untuk mencegah ini? Ya, sebenarnya kalau kita cermati, ada dua hal yang selalu didengung-dengungkan oleh kelompok separatis dan para pendukungnya itu, yang dijadikan dasar mereka
untuk menuntut mereka mendapatkan hak untuk memerdekakan diri. Yang pertama itu adalah pelurusan sejarah. Mereka Itu kira-kira meluruskan sejarah melalui apa tepat yang strategis? Mereka mengatakan bahwa mereka sudah pernah dimerdekakan oleh Belanda. Dan mereka bukan bagian dari wilayah jajahan Belanda pada saat itu, sehingga mempunyai hak untuk memerdekakan diri. Ini sudah terbantah sebenarnya. Oleh karena itulah mayoritas 99,9% negara itu tidak pernah mempertanyakan status dari wilayah tanah Papua itu. Tidak pernah. Hanya satu negara barangkali. Karena apa? Karena hukum internasional, termasuk resolusi nomor 2504 tahun 1969 dari Sidang Majelis Umum PBB sudah mengatakan itu tanah Papua adalah bagian integral dari NKRI. Sudah satu. Yang kedua, prinsip hukum internasional UTI Possidentis Juris juga mengatakan bahwa negara yang baru merdeka, batas wilayahnya sama dengan ketika dia dijajah. Dalam konteks ini seperti yang saya katakan, tidak berkurang gitu. Tidak berkurang dan tidak bertambah. Tidak bertambah. Jadi berbeda dengan Timor Leste. Iya. Berbeda itu. Sejarahnya berbeda. Jadi dalam konteks ini adalah dari Sabang sampai Merauke. Jadi oleh karena prinsip hukum internasional itu, negara-negara asing, ya 99,9% itu mengatakan kami mendukung keutuhan wilayah NKRI. Hanya saja pintu kedua yang mereka gunakan adalah dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Nah ini juga sebenarnya kalau kita teliti, dan ini juga tidak banyak disinggung, walaupun diketahui, Undang-Undang nomor 11 tahun 2011 mengenai otonomi khusus Papua, pada saat itu satu provinsi, sekarang dua, itu menyinggung 4 hal. Yang pertama adalah ya pembangunan sektor strategis pendidikan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan kesehatan. Ini 4 sektor strategis ini sekarang berkembang, hanya saja dana otonomi khusus yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat hampir 120 triliun selama 19-20 tahun terakhir ini banyak tidak menyentuh 4 sektor strategis tersebut. Terjadi deviasi di sana-sini yang menguntungkan para elit. Sehingga rakyat pada tingkat akar rumput merasa ini otonomi khusus ini tidak ada gunanya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Deputi, bahwa itu terjadi korupsi besar-besaran, ya, sehingga dana otonomi khusus itu tidak mencapai sektor yang 4 strategis tadi. Oleh karena itu kemudian muncul kekesalan dari rakyat. Ketidakpuasan ya? Ketidakpuasan. Ya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini pemerintah, saya melihat ya sebagai pengamat, sudah mengambil keputusan bahwa sudah tiba saatnya ya korupsi-korupsi ini dibasmi, ya dihentikan dan diambil tindakan penegakan hukum sehingga para pelaku korupsi itu dibawa ke pengadilan. Biarkan pengadilan yang mengadili benar salahnya mereka. Dengan harapan agar dana otonomi khusus yang sudah diperbesar dari 2% dana alokasi umum menjadi 2,25% dari dana alokasi umum nasional itu tidak lagi bisa dikorupsi, sehingga rakyat orang asli Papua itu merasakan manfaat ya, dari program otonomi khusus itu. Nah ini yang kita harus jaga, sehingga tuntutan-tuntutan untuk memisahkan diri itu baik dari dalam negeri kemudian yang diamplifikasi oleh Beni Wenda CS ini bisa kita cegah. Dan saya selalu katakan kepada kelompok mereka, kelompok Beni Wenda, kalau Anda pernah merasa dimerdekakan oleh Belanda, kenapa kita tidak pergi? Saya akan biayai. Pergi ke Belanda, pergi ke Arsip Nasional Belanda, ada tidak dokumen itu yang mengatakan bahwa Papua itu terpisah dari Indonesia ketika dijajah oleh Belanda.
Kalau ada dokumen itu, saya akan biayai Anda first class ya, terbang ke sana untuk mengambilnya. Sampai sekarang nggak ada. Tidak bisa membuktikan. Tidak bisa membuktikan. Jadi itu adalah ilusi belaka, dan dia hidup dari ilusi itu karena diberi kemudahan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia sehingga dia bisa hidup dan mempunyai keluarga dengan tenang di Inggris sana di atas penderitaan dari orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Ini yang kita harus cegah, dan dari waktu ke waktu kita ingatkan kepada masyarakat kita dan masyarakat internasional lainnya bahwa sebenarnya itu Anda dimanipulasi oleh Beni Wenda CS untuk kepentingan pribadinya di atas penderitaan orang asli Papua yang ada di tanah Papua. Baik, kalau tadi Pak Deputi, tadi kan perspektif BIN, rencana-rencana strategis untuk mengkat ini. Nah, agar tidak terjadi lagi kasus Timur Leste gitu kan. Sekarang dari perspektif pemerintah Indonesia, bagaimana sesungguhnya strategi pemerintah Indonesia ini untuk meredam asumsi atau tanggapan yang negatif pihak asing terhadap strategi lobby-lobby OPM di luar negeri? Ya, memang kita Kemlu ya menjadi garis depan, kayak ujung tombak untuk diplomasi. Kemudian Badan Intelijen Negara juga kita punya jejaring di seluruh dunia yang juga menjadi penyeimbang kalau ada isu-isu. Jadi ada isu yang tidak betul ya kita luruskan supaya itu tidak menjadi pembenaran atas apa yang sesungguhnya terjadi. Tapi rata-rata memang setelah ditelusuri ya banyak sifatnya hanya agitasi-agitasi. Karena seperti tadi Prof. Imron Kotan mengatakan, kalau memang ada Belanda pernah memberikan kemerdekaan, nyatanya juga sampai sekarang tidak ada. Sehingga bangunan ilusi ataupun narasi-narasi seperti itu terbantahkan rata-rata. Kita secara prinsip ingin secara konsekuen membina hubungan yang baik ya, dengan fakta di lapangan. Juga kita membuka siapa sih, juga jurnalis dipersilahkan untuk hadir di sana. Artinya tidak tutup-tutup, kita tidak tutup. Terbuka, apa yang kita terbuka. Nah, kita tidak bisa menyamakan antara Timor Leste dengan Papua ini, karena Papua ini sudah diketok palu oleh PBB, dan mayoritas itu setuju dan tidak pernah ya, terus menjadi geser, dianulir kan tidak pernah. Ini kan hanya minoritas aja kan yang menginginkan itu. Ya, justru itu. Maka kalau misalnya ke Timor Leste yang kemarin juga dalam posisi yang berbeda lagi, karena waktu itu hanya disahkan oleh DPR RI masuknya, terintegrasi ke Indonesia lain, bukan oleh PBB lain. PBB beda kasus ya. Beda kasus. Nah, oleh karenanya kita khususnya bagi generasi muda yang lahir di tahun-tahun 2000-an ini, kan banyak diantaranya yang tidak tahu sejarah. Nah, karena ketidaktahuan itu kita sampaikan pembelajaran di tanah Papua. Demikian juga masyarakat yang di pegunungan. Yang di gunung-gunung ini kan terkadang dia hanya mendengar berita sepotong-sepotong, akhirnya ditelan, dia dikasih senjata lantas menyerang tanpa melihat sesungguhnya apa yang terjadi. Memang ada yang di gunung, ada juga yang di pantai. Kedua-duanya kita lakukan pendekatan dengan pola-pola yang tentu saja menyesuaikan culture ya, kultur yang ada di sana, dan kita harapkan bisa selesai dalam tempo yang tidak berlarut-larut. Ya, meskipun masih ada riak-riak, itu hal yang biasa ya, karena memang dinamika politik kan selalu berkembang. Di sana sendiri juga kalau setiap ada pilkada juga punya membawa kepentingan bermacam-macam. Tapi kepentingan nasional harus tetap menjadi tolok ukur utama, tidak lantas hanya kepentingan pribadi, kelompok, golongan, lantas mengorbankan kepentingan nasional. Dan sampai saat ini kita terus melakukan upaya-upaya itu, tidak ada kata berhentilah untuk itu. Tapi intinya jangan semua kepentingan politik lantas mengorbankan dari kesejahteraan rakyat, dari para nini mama yang setiap hari mereka justru terombang-ambing karena korban bentrokan misalnya. Ini sedikit saran saja dari Prof dan juga dari Pak Deputi tentang
masukan dan untuk meyakinkan masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa untuk menolak provokasi, agitasi dan propaganda negatif yang disuarakan oleh OPM. Sedikit saja sarannya kepada masyarakat. Ya, masyarakat sebaiknya juga lakukan cek, recheck dan cross check. Jadi tidak ditelan mentah apa yang muncul. Kita bertanya kepada para ahlinya, para pakar atau orang-orang tua yang mengerti tentang itu, para ilmuwan, dan supaya betul-betul faktual apa yang ada, tidak terombang-ambing oleh sebuah isu. Apalagi sekarang itu kebanjiran informasi, tapi 60% informasinya itu hoax. Iya. Nah, kalau itu yang kemakan, dampaknya kan luar biasa. Dan kita ingin masyarakat makin cerdas, termasuk adik-adik kita di Papua. Mudah-mudahan dengan tercerahkannya melalui sikap yang cek, recheck, dan cross-check, akhirnya mereka menjadi baik. Sedikit dari Pak Prof. Baik, saran saya kepada generasi milenials, belajar sejarah. Karena salah satu alasan mereka mengatakan bahwa Papua itu bukan bagian integral dari wilayah jajahan dari kolonial Belanda. Saya ingin membawa, mengedukasi lah ya katakan, ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 42, Belanda lari. Penjajah Belanda lari ke Australia dan membawa tahanan politik, ini edukasi nih Bu, membawa tahanan politik dari Bovendigul, Papua. Artinya apa? Mereka membawa para tahanan politik pada saat itu dari Bovendigul, mengatakan bahwa kami nanti akan kembali sebagai penjajah. Ini buktinya bahwa kami adalah negara penjajah Indonesia. Nah ini ya saya ingin katakan, mereka bawa kurang lebih 17 orang dan meninggal di Australia. Di Kaura namanya. Nah, itu dijadikan Taman Makam Pahlawan Indonesia atas usul kita. Jadi saya sarankan para generasi milenials itu pergi ke Australia, belajar sejarah yang mengatakan bahwa tidak lain adalah Papua itu bagian dari wilayah jajahan Belanda, sehingga ketika dimerdekakan berdasarkan hukum internasional, dia merupakan bagian integral dari NKRI. Belajar sejarah. Baik, terima kasih Pak Profesor dan Pak Deputi. Pemirsa, masalah Papua adalah masalah bangsa, sehingga kita perlu kearifan seluruh stakeholder ya untuk menyikapi dan menyelesaikan masalah ini. Baik, terima kasih atas kehadiran Pak Profesor dan juga Pak Deputi. Sama-sama. Kita keterbatasan waktu, Ya. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dan saya ucapkan terima kasih, saya Ima Sa'diyah, pamit undur dari acara ini, dan kita insya Allah bertemu lagi di lain kesempatan. Salam, terima kasih.